Terima kasih. Backsound dulu. Ada Yap, suaranya ya tadi DP ya. suara sudah terdengar, suara sudah. Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, saya izin share screen terlebih dahulu. Masuk ya PPT-nya ya. Pak Dili masuk PPT-nya Pak ya. Ada. PPT masuk sudah. Oke. Baik semuanya, perkenalkan nama saya Iksan. Saya berasal dari Madura di Kota Bangkalan. Saya perantauan Bapak Ibu. Jadi kalau nggak asli Madura, jadi saya bukan asli Madura. Saya lahir di Sidoarjo, ayah saya asli Jambi, ibu saya asli Bandung. Saya lahir di Sidoarjo, sekarang tinggal di Bangkalan. Jadi muter-muter keliling gitu ya. Nah, pada malam hari ini Bapak Ibu semuanya, Anda beruntung sekali ya bisa hadir ke acara Zoom meeting pada malam hari ini karena Anda adalah orang-orang pilihan di mana setiap orang itu punya pilihan Bapak Ibu. Dia mau jadi CP minggu pertama atau dia mau jadi CP minggu keempat, itu pilihan masing-masing. Tapi setiap pilihan ada sesuatu yang bisa dihasilkan Bapak Ibu semuanya. Nah, kalau misalkan Anda jadi seorang CP minggu pertama, berarti Anda punya potensi jadi royal bahkan jadi seorang crown di bulan tersebut Bapak Ibu. Kenapa? Karena Anda sudah di awal, di minggu pertama Anda sudah jadi seorang contoh yang benar, bukan sekedar baik, tapi benar buat para tim-tim Anda Bapak Ibu semuanya. Dan apalagi tadi sudah disampaikan sama Pak Dede ya, bulan ini kita ada kualifikasi Royal Weekend. Ya, jadi Bapak Ibu semuanya jangan pernah kita lewatkan pertemuan umum, apalagi pertemuan bersyarat yang diselenggarakan oleh sekolah bisnis kita yaitu One Vision Bapak Ibu semuanya. Nah, kemudian, nah Bapak Ibu semuanya, saya harap Anda tidak ambil konsultasi apa yang nanti kami sharingkan, apa yang nanti saya bagikan Bapak Ibu, karena upline Anda lebih paham kondisi Anda, lebih mengenal Anda siapa, dan lebih paham bisnis Anda di daerah Anda masing-masing. Hari ini Bapak Ibu, saya hanya sekedar sharing, ya tidak bermaksud untuk mengajari apalagi menggurui, tidak. Hanya sharing apa yang saya jalankan selama ini di bisnis Tian Bapak Ibu semuanya. Kemudian selanjutnya, nah, ya, ada poster RW dan poster PBO One Vision. Nah, kenapa sih Royal Weekend itu penting Bapak Ibu? Ya, Royal Weekend itu adalah salah satu pertemuan bersyarat di mana orang-orang yang hadir di pertemuan tersebut adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang benar-benar berjuang ya dengan segala keterbatasannya, mereka berjuang untuk bisa mampu masuk ke acara bersyarat tersebut. Yang nantinya di acara tersebut adalah kita digodok, kita dipersiapkan untuk jadi seorang pemimpin dasar Bapak Ibu. Karena orang sukses semuanya dipersiapkan. Tidak sekonyong-konyong tiba-tiba jadi sukses enggak. Semuanya setiap dari kita sukses di bisnis ini dipersiapkan. Nah, salah satu sekolah bisnis atau pertemuan bersyarat yang mempersiapkan kita jadi orang sukses adalah acara Royal Weekend. Dan menariknya Bapak Ibu, Royal Weekend ini dihadiri oleh orang-orang pilihan Bapak Ibu. Tidak semua orang bisa masuk, tidak semua distributor Tian bisa masuk. Karena hanya orang-orang terpilih sebagai PBO Royal yang bisa ikut acara Royal Weekend, teman-teman sekalian. Nah, kemudian, nah di sini ada parameter bisnis One Vision. Anda bisa baca sebenarnya ya. Tapi kenapa sih harus PBO? Kenapa kita harus mengikuti parameter bisnis One Vision, Bapak Ibu? Ada perbedaan mendasar kenapa ada orang biasa-biasa dan kenapa ada orang sukses. Nah, orang biasa-biasa ya, mereka tidak terbiasa dengan hal-hal yang tertekan atau ditekan. Atau contoh seperti target atau goals. Nah, orang sukses Bapak Ibu, dia punya pencapaian, dia punya impian yang ingin diraih. Tapi untuk mencapai impian atau pencapaian yang dia raih, dia butuh goals atau dia butuh target bulanan, mingguan, dan harian. Nah, One Vision sudah ngasih ini pos-posnya, target-target kecil sampai target yang paling besar, yaitu parameter bisnis One Vision, mulai dari CP, Royal, Crown, Ambassador, sampai Majesty Bapak Ibu semuanya. Jadi
Anda tinggal ikuti aja ya step by stepnya, jadi target-targetnya untuk mencapai orang sukses berikutnya di bisnis Tian Bapak Ibu, yaitu dengan mengikuti PBO One Vision Bapak Ibu semuanya. Kemudian selanjutnya, nah, ini ya. Nah, nanti bisa baca sendiri sebenarnya 5 prinsip membangun aset dan 5 kebiasaan membangun aset ya. Mulai dari punya impian, bangun jaringan, memakai produk, ya kan, melayani pelanggan, edukasi, kemudian kebiasaannya punya dream book, presentasi 8 kali per bulan. Ini enak sekarang Bapak Ibu 8 kali per bulan, jadi nggak sebanyak dulu ya. Mengkonsumsi produk minimal 3 produk per bulan, melayani pelanggan, baca buku, ya. Nah, kenapa sih kira-kira kita harus melakukan kebiasaan seperti ini? Nah, banyak orang ya, ketika di presentasi atau dihadapkan satu peluang bisnis Tian, mereka langsung tertarik. Ya, langsung tertarik dengan mungkin komunitasnya, mungkin pencapaian-pencapaian para leader yang sudah mencapai impian-impiannya, beli rumah, beli mobil, jalan-jalan ke luar negeri dan sebagainya. Mereka tertarik dengan hal tersebut. Tapi di perjalanan, ya, mereka belum tentu mampu menjalani proses seperti para pemimpin-pemimpin atau para pemenang-pemenang di bisnis Tian. Nah, dibutuhkan kebiasaan-kebiasaan yang menunjang orang tersebut yang baru ini untuk bisa jadi orang sukses. Nah, One Vision, para leader TNT One Vision itu buat nih kebiasaan-kebiasaan apa sih yang membuat kita bisa jadi orang sukses. Yang pertama adalah kita buat dream book nih. Ya kan, punya buku impian, bukan sekedar buku impian yang kita bawa di acara Royal Weekend atau CP Weekend, tapi buku impian benar-benar yang benar-benar kita inginkan. Ya kan, apapun itu impiannya, mulai dari hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar Bapak Ibu semuanya. Anda bisa konsultasikan lagi kepada para leader Anda Bapak Ibu. Kemudian presentasi minimal 8 kali per bulan. Kenapa sih harus presentasi gitu ya? Kita bisa presentasi online atau offline. Nah, gini, presentasi ini ya kan kita membuka cabang Bapak Ibu. Kalau misalkan nih ya, kalau kita hanya berjualan aja di bisnis ini, ya kita bisa dapat penghasilan tentunya, ya bisa mulai dari berapapun kita bisa dapat penghasilan. Tapi Bapak Ibu semuanya, ada satu hal yang kita manusia itu kan terbatas ya, terbatas. Contoh misalkan, seandainya kita sakit Bapak Ibu, tiba-tiba masuk rumah sakit, entah kena apapun itu sakit apapun ya, yang biasanya lancar jualannya ya tiba-tiba keputus gara-gara sakit. Nah, bagaimana bisa ngomset? Bagaimana bisa dapat bonus? Sulit Bapak Ibu. Beda cerita kalau kita sendiri nih, ya kan? Kita jualan, kita bangun jaringan, tim kita bangun jaringan, tim kita jualan. Itu enak banget, ya kan? Enak banget kalau kita seandainya kita ada acara atau ada halangan, entah itu sakit, entah mungkin jalan-jalan, ya kan? Omset kita nggak terganggu Bapak Ibu, nggak terganggu sama sekali, ya. Nah, kemudian konsumsi produk minimal 3 produk per bulan. Kenapa kira-kira, ya kan? Banyak orang kalau di tim saya ya itu jual produk jual aja, ya kan? Lupa lupa untuk minumnya, ya kan? Minumnya cuma zing aja, gitu kan? Minum zing ya, cari yang murah-murah, minum teh aja, minum Jiang City aja yang murah-murah, ya kan? Tapi begitu produknya apa namanya? Sorry, sorry, badannya nggak kuat, kecapean, sakit, ya kan? Dia, ya habis, Bapak Ibu. Dia nggak bisa kemana-mana, nggak bisa jualan, nggak bisa presentasi, ya kan? Nah, kita butuh minum produk supaya apa? Ya kan? Bukan sekedar kita bisa cerita hasilnya, ya kan? Tapi kita bisa menunjukkan, oh, seorang distributor Tian itu jarang sakit. Wah, orang-orang yang suka sakit-sakit itu jarang minum produk Tian atau bahkan belum kenal produk Tian. Kita bisa tunjukkan itu Bapak Ibu semuanya. Kemudian melayani 10 sampai 20 pelanggan. Nah, untuk 10 sampai 20 pelanggan ini kita bisa dapat dari offline atau online. Kalau dari offline, saya di awal jalan bisnis ini kenalnya dari offline Bapak Ibu. Itu dari teman ke teman. Misalkan nih ya, saya presentasi atau saya demo produk di rumah teman saya, ya kan? Teman saya nggak mau, nggak masalah. Saya tanya bapaknya, ibunya, ada nggak kira-kira punya masalah kesehatan? Oh, ada. Yang satu ada asam uratnya, yang satu ada darah tingginya, yang satu ada kolesterolnya, yang satu ada diabetesnya. Ya udah, ngobrol-ngobrol saya demo produk, ya kan, demo keseimbangan, demo demo detox dan sebagainya, ya kan. Nah, walaupun ya kan teman saya ini tidak mau, orang tuanya minat dari produknya. Nah, dari situ Bapak Ibu, ketika produknya bereaksi dan bisa membantu mereka sehat, gitu, ya, membantu mereka sehat, yang terjadi apa? Yang minat malah bukan teman saya, ayahnya dari teman saya malah yang minat, ya kan? Nah, kemudian berangsur-berangsur, boleh nggak ngundang teman-temannya ke rumah, ya kan? 2 3 hari lagi, ya kan? Mungkin ada yang butuh bantuan, yang sudah lama punya masalah penyakit belum sembuh-sembuh, mungkin saya bisa bantu informasikan, ya kan? Nah, dari situ kalau misalkan dari
dari offline Bapak Ibu. Nah, kalau dari online sekarang kita bisa cari itu dari apa TikTok Bapak Ibu, ya kan? Kita bisa nge-live, ya kan? Dan kita nggak usah nyari nyari. Biasanya kalau kalau saya dulu WA dari kenal-kenal, jadi kita WA duluan, di WA duluan, ya kan? Tiba-tiba, ya kan? Kalau sekarang kan kalau WA 20 orang aja, kita chat 20 orang ini bisa keblokir Bapak Ibu ya. Nah kalau dari TikTok itu mereka yang ngechat kita, ya kan? Tiba-tiba Kak, kita bikin konten nih, konten asam urat, kita konten apa, konten diabetes, kita bikin konten asam lambung, kita bikin konten apa nih, tumor atau kanker, kita bikin konten apapun ya kan, kita kasih edukasi manfaatnya protein apa, nanti biasanya ada yang WA, ya kan, Kak gimana itu bagus nggak kira-kira. Kita kenalkan produknya. Nah kalau kita di WA semua, tinggal tinggal closing aja, tinggal masalah closing aja, ya kan. Nah kemudian selanjutnya membaca buku positif 15 menit per hari Bapak Ibu. Nah ini banyak orang, ya kan, merasa sebulan 2 bulan jalankan bisnis Tien kok nggak ada hasilnya. Akhirnya apa? Mudah downnya, mudah tumbangnya, mudah capeknya, mudah menyerahnya. Karena menurut dia, ya kan, jalanin Tien itu susah. Karena sesuai kebiasaan setiap hari yang kita lakukan setiap hari adalah presentasi nawarin produk, ya kan. Beda kalau orang di luar sana seorang, mohon maaf, para karyawan, ya kan, kerja bulan ini kerja, bulan tersebut bisa dapat penghasilan. Kalau di bisnis itu belum belum tentu. Nah, makanya buku ini, ya kan, baca buku ini jadi satu pegangan atau jadi satu problem solving, ya kan, buat masalah kita setiap hari, ya kan. Saya 7 bulan terakhir ini sudah habis kurang lebih hampir 10 buku Bapak Ibu yang saya baca. Ya kan, tiap hari gak ada yang pernah absen. Nah, kemudian teman sekalian, dengar nanti Bapak Ibu, ya kita belajar bisa dari salah satu leader yang sudah membuktikan, yang sudah bisa berhasil di bisnis ini. Ya, kemudian selanjutnya, nah ini ya. Nah, kenapa sih harus ada bertemu Bapak Ibu? Ya, yang pertama ya, di pertemuan kita 5 panca indera kita, mulai dari pendengaran, mulai dari penglihatan, mulai dari yang kita rasakan itu bekerja semua, ya kan. Beda halnya kalau misalkan kita dengar nepi, ya kan, cuma kita dengar doang. Bedanya kalau kita misalkan baca buku cuma matanya doang, ya kan. Kalau di pertemuan itu musik, itu suasananya, itu gesekan itu tinggi banget. Jadi orang gampang terpengaruh Bapak Ibu, ya kan. Kita down pun, ya kan, jadi semangat Bapak Ibu dengan hadir pertemuan. Nah, kemudian selanjutnya, nah, di pertemuan adalah satu sistem membangun aset, ya kan? Kita nggak bisa meyakinkan orang, ya kan? Nggak jadi masalah teman-teman sekalian. Tinggal bawa aja teman kita, ya kan? Bawa aja, ya. Satu contoh gini, saya untuk meyakinkan saudara-saudara saya, adik-adik saya untuk jalankan bisnis Tien, itu kesulitan Bapak Ibu. Tapi begitu saya ajak ke pertemuan, ya kan, adik saya sendiri, ya kan, lihat, oh seperti ini bisnis Tien ya. Oh ternyata ada yang sukses ya. Jadi saya nggak harus lihat kakak saya yang belum ada hasilnya, saya bisa langsung melihat orang-orang sukses di sini karena hadir pertemuan Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya, nah ini di pertemuan kita mendapatkan inspirasi, motivasi, transfer ilmu, duplikasi positif dan bukti sukses. Sudah diperlihatkan semuanya. Jadi satu sistem semuanya Bapak Ibu semuanya. Nah, kemudian selanjutnya di pertemuan bisa mengkondisikan orang menemukan impiannya. Banyak orang ditawarin bisnis Tien. Ah, belum Pak, saya belum mau, belum kepikiran untuk sukses gitu kan. Begitu datang ke pertemuan, ya kan, membicara sharing susahnya gimana ketika bisnis Tien jadi orang sukses seperti. Nah, orang tersebut jadi kepikiran, oh ya, saya kepingin ya. Jadi seperti pembicara tersebut, saya pingin nih beli mobil, saya pingin nih beli rumah, saya pingin nih jalan-jalan ke luar negeri. Nah, kepikiran karena tadi, ya kan, orang memang dikondisikan dapat impian di pertemuan tersebut. Kemudian selanjutnya, nah aura pertemuan ini, ya kan, yang memicu semangat kita, jadi momentum Bapak Ibu semuanya, ya. Kemudian selanjutnya dengan pertemuan akan tercipta fokus, ya kan, fokus cari solusi Bapak Ibu semuanya. Nah, Bapak Ibu semuanya jangan lupa hadir di acara Royal Weekend ya. Ini acara pertemuan yang spesial Bapak Ibu. Enggak semua orang bisa hadir ke acara ini, hanya orang-orang pilihan Bapak Ibu ya. Jadi seandainya Anda bisa ikut acara Royal Weekend bersama dengan grup Anda, berarti Anda dan tim Anda adalah orang-orang pilihan distributor Tian di Indonesia, teman-teman sekalian. Kemudian selanjutnya, nah ya, bangun pertemuan. Yang pertama, bagusnya gimana? Hadirnya 1 jam atau setidaknya paling lambat 30 menit sebelum acara. Kenapa? Karena gini, para good team player kadang,
kadang nih kan butuh bantuan. Misalkan siapin laptopnya, siapin LCD-nya, ya kan mungkin kursinya belum disiapin gitu. Karena dengan kita datang ke pertemuan lebih awal, kita bisa membantu para GTP, para good team player. Ya, yang kedua, ya kan prospek kita kalau hadir, ya kan mereka respect dengan kita karena kita udah nunjukin, oh ini pertemuan penting banget. Kenapa? Lo yang ngajak saya hadirnya 1 jam atau setidaknya 30 menit sebelum acara. Kalau misalkan kita hadirnya telat, tiba-tiba tim kita atau prospek kita datang lebih awal, ya kan? Mereka memandang kita bukan seorang profesional akhirnya. Mereka memandang kita, ah ini bisnis apa ini, bisnis nggak jelas, yang ngajak saya nggak jelas. Itu kalau misalkan kita telat Bapak Ibu semuanya. Kemudian nomor dua, selalu antusias, semangat di pertemuan. Tujuan untuk apa? Gini, prospek itu atau misalkan downline baru kita, dia nggak begitu apa semangat atau nggak begitu yakin sukses di sini, ya kan? Tapi dengan kita tepuk tangan, dengan kita berdiri, dengan kita ikut terlibat di acara pertemuan, ya kan? Prospek kita atau downline kita yang baru itu lihat kita, ih gila yang ngajak aku aja nih bisa semangat kayak gini, yang ngajak aku aja ini lihat antusias banget, berarti ini memang seminar untuk sukses ini. Akhirnya apa? Mereka ikut sukses, ikut semangat juga. Dan ketika udah semangat, ya kan, waktu ngobrol circle nanti itu gampang kebukanya, ya kan? Gimana Pak? Gimana Mbak? Mau ambil paket apa? Mau aktivasi upgrade yang mana kira-kira? Itu gampang masuknya Bapak Ibu, ya. Yang membuat kita sulit closing adalah karena kita cuek-cuek aja di pertemuan, diem aja santai, yang lain tepuk tangan kita diem gitu kan. Nah itu yang membuat susah untuk closing Bapak Ibu. Kalau kita semangat, ya kan, kalau kita terlibat di acara pertemuan, prospek dan tim kita itu ikut juga terlibat Bapak Ibu. Kemudian kurangi buka HP Bapak Ibu di pertemuan. Kalaupun penting banget ya kan, usahakan tidak kelihatan. Oh, itu usahakan tidak kelihatan. Karena kalau kita terlalu sering lihat HP, yang terjadi adalah seperti ini Bapak Ibu. Mereka melihat, oh ternyata di pertemuan boleh buka HP. Loh, nanti prospek atau tim kita yang baru, atau tim kita yang lain, lihat kita, mereka ngiru juga. Akhirnya main HP semua. Materi yang disampaikan oleh pembicara itu tidak 100% bisa masuk ke pikiran masing-masing orang, Bapak Ibu. Yang terjadi adalah percuma jadi datang pertemuan. Nah, selanjutnya, niatkan hadir pertemuan untuk selalu belajar kepada siapapun. Nah, ini yang paling penting. Banyak dari tim saya, Bapak Ibu, itu datang pertemuan, ya kan, males. Kenapa? Karena ujung-ujungnya bilang gini, Pak, kan saya udah tahu isinya OP seperti ini. Pak, saya kan sudah tahu nih NDT seperti ini. Pak, saya kan sudah tahu nih Royal Weekend seperti ini. Mereka banyak soal tahunya. Yang terjadi apa? Yang terjadi ketika pun datang ke pertemuan terpaksa dan tidak sungguh-sungguh. Apa yang terjadi? Ya bisnisnya nggak berkembang Bapak Ibu. Dolen-dolen timnya nggak ada yang berkembang. Jadi setiap kita hadir pertemuan, ya kan niatkan untuk benar-benar belajar. Biasa Bapak Ibu, ya kan. Kalau saya hadir pertemuan, ya kan, dari sekian banyak, dari 100% nih, ya kan acara tersebut nih, 90% mungkin hal yang sama. Tapi ada 10% atau setidaknya 5% ada hal yang berbeda. Dan dari situ biasanya dari 10% atau setidaknya 5% tersebut, saya bisa belajar Bapak Ibu. Dan saya selalu cari yang 5% dan 10% di setiap pertemuan. Kenapa? Dengan hal itu saya, wah iya juga, saya termotivasi, saya bisa belajar dari crossline saya, dari tim saya, dari upline saya di pertemuan Bapak Ibu semuanya. Kemudian selanjutnya, nah, bangun pertemuan seperti apa? Kita jadi good team player, Bapak Ibu, ya kan? Ikut terlibat seperti itu. Jangan sering absen di pertemuan. Saya biasanya kalau absen pertemuan terakhir se- eh, 13 tahun terakhir saya absen di pertemuan itu 7 kali lah, 7 kali. 7 kali saya absen OP. Tiganya kena liver, kena liver sama kena tipes habis terlalu terlalu capek ya. Sisanya waktu itu eh, keluar negeri kalau nggak salah, keluar negeri sama live sisanya, ya kan? Tuh. Kemudian selanjutnya, nah ini jangan lupa Bapak Ibu ya hadir ke acara Royal Weekend. Ini satu pertemuan yang dahsyat Bapak Ibu ya. Kalau misalkan menurut kita Royal Weekend biasa aja Pak, ya kan? Loh, kalau hadirnya sendirian biasa aja Bapak Ibu. Kalau hadirnya sama 2 orang, kalau hadirnya sama 3 orang gimana? Kalau hadirnya sama 10 orang gimana? Jadi luar biasa kan? Yang membuat acara itu jadi biasa-biasa. Kalau kita hadirnya sendirian Bapak Ibu. Kalau kita hadirnya bersama tim kita dan ini waktunya 3 bulan, misalkan nih, ya kan? Bulan pertama kita kejar dulu buat pribadi kita. Bulan kedua, ya kan? Kita bantu tim kita 1 sampai 3 orang nih. Kita yang jadi keren nih. Apa yang terjadi? Ikut Royal Weekend itu semangat luar biasa Bapak Ibu semuanya. Kenapa? Kita nggak sendirian. Jadi yang buat kita males datang pertemuan biasanya kita datang sendirian.
Nah, itu makanya sekarang masih ada waktu. Ini bulan pertama, sebanyak-banyaknya kita hadir dengan tim kita ke acara Royal Weekend Bapak Ibu semuanya. Nah, kemudian selanjutnya, ya kan, gimana cara jual tiket? Simpel, Bapak Ibu. Yang pertama adalah punya tiketnya dulu. Ya kan, kita nggak bisa ngomong panjang lebar, hai, yang gini, ini. Tapi kita nggak nunjukin tiketnya. Kalau kita nggak nunjukin tiketnya, ya kan, orang nggak tergambarkan, gitu kan, tiket itu seperti apa, hadir pertemuan seperti apa. Kalau kita bantu dengan nunjukin tiketnya, ya kan, prospek atau tim kita itu setidaknya tergambarkan. Oh, ini pertemuannya kayak gini, tiketnya seperti ini, harganya seperti ini, ya kan? Kemudian untuk benar-benar orang datang ke pertemuan, tiket harus terjual dan orang harus beli, ya kan? Kemudian selanjutnya perbanyak di presentasi, home meeting atau kopdar Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya, nah jual tiketnya kita harus semangat antusias, ya kan? Apapun karakter kita semangat aja. Mau karakter kita sanguin, plekmatis, koleris, melankolis, ya kan? Kita yang penting semangat aja, ya kan? Maupun semangatnya kita biasa aja, tapi kalau kita tujuannya untuk semangat untuk nawarin tiket, ya kan, orang depan kita ini, ya kan, akan kena juga. Ini luar biasa ini upline saya nawarin tiket pertemuan, luar biasa teman saya nawarin pertemuan, ada apa di pertemuan ini, penasaran karena sang banget banget ya kan nawarinnya tiketnya. Kemudian edifikasi suasana pertemuan, ya kan, wah di pertemuan ini kita akan belajar dengan pembicara yang luar biasa, kita punya komunitas yang benar-benar mensupport kita jadi orang sukses di bisnis ini, kita edifikasi suasana pertemuan. Saya yakin Bapak Ibu, ya kan, kalau Bapak atau Ibu hadir ke pertemuan besok lusa hari Minggu di hotel ini misalkan, ya, saya yakin ini adalah pertemuan, ya kan, yang luar biasa yang bisa mengubah hidup Bapak Ibu. Itu contoh, ya kan, edifikasi pembicara di pertemuan, Bapak Ibu ya. Siapapun pembicaranya, nggak harus penerima reward, enggak, ya kan. Siapapun pembicaranya kita edifikasi. Itu Bapak Ibu ya. Tujuannya apa? Tujuannya si prospek atau dolen kita nggak ada gambaran. Oh, bicaranya seperti ini. Wah, kalau anak muda ya bisa, apalagi saya nih ya. Kalau seorang profesional aja bisa, apalagi saya seorang mahasiswa seperti itu, Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya nih, kita sukses karena punya goals, Bapak Ibu. Ya, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Ya, banyak orang bu, kalau di tim saya nih ya, itu kalau buat dream book jangka panjang semua. Wah, langsung luar negeri, mobil, rumah, ya jangka pendeknya nggak ada, ya kan? Akhirnya dia nggak mau ngejar CP, ngejar Royal, maunya langsung ngejar Majesty. Akhirnya nggak pernah nyampe, CP aja nggak pernah nyampe, ya kan? Karena tidak ada jangka menengahnya, jangka pendeknya. Ya, paling bagus Bapak Ibu kita buat jangka panjangnya, jangka menengahnya ada, jangka pendeknya aja. Nah, ini Anda bisa konsultasikan lagi ke para upline Anda, karena upline Anda yang lebih paham dengan kondisi bisnis Anda masing-masing Bapak Ibu ya. Saya harap Anda jangan ambil konsultasi di acara seperti ini, ya kan? Karena Anda, leader Anda lebih paham ya kondisi Anda. Kemudian selanjutnya, jangan lupa Bapak Ibu ya hadir ke acara Royal Weekend. Ini pertemuan yang membuat orang itu tergerak, ya kan? Atau termotivasi, bukan sekedar acara Royal Weekend-nya, tapi berbagai macam latar belakangnya. Ya, saya masih ingat ya waktu itu saya Royal Weekend bareng Pak Sudalhar di Semarang. Semarang kalau nggak salah tahun 2022 kalau nggak salah. Gitu kan saya ngobrol-ngobrol-ngobrol ya kan. Saya memang saya tahu ya beliau ini seorang rektor tapi belum ngomong agak atau bicara agak-agak panjang gitu kan. Nah, waktu di acara Royal Weekend 2022 waktu itu, saya ngobrol cukup lama dengan beliau dan saya terkesan apa ya, beliau ini seorang profesional, seorang rektor, ya kan, seorang profesor, mau benar-benar, ya kan, merendahkan hatinya, menjalankan bisnis Tien. Saya mikir gila. Itu makanya saya punya fotonya nih. Jadi fotonya saya dengan Pak Sudalhar nih, ya kan, Pak Sudalhar, itu saya pakai, ya kan. Kalau ketemu dolen saya yang males-males, kamu lulus kuliah belum jelas. Nah ini rektor ini loh. Ya kan serius dengan Tian. Lah ente kuliah belum jelas, lulus belum jelas. Ini rektor ini. Masa iya? Ya kan coba harus ini yang benar yang mana kita. Saya bisa seperti itu ngomong. Ya kan ke dolen saya. Cobalah IP kamu loh, ya kan satu aja masih masih beruntung, ya kan satunya masih beruntung. Ini seorang rektor bos, saya bilang gitu. Wah akhirnya gini, iya Pak ya. Loh iya. Ya kan? Lah, orang pinter aja masih mau jalan tias. Lah ente orang apa? Nah, saya bilang gitu. Oh ya semangat dia. Ya kan? Terbuka akhirnya. Karena saya bisa nunjukin nih.
saya kenal banget dengan beliau, saya tunjukin semuanya, gitu kan. Jadinya apa? Mereka yang masih mahasiswa nggak bisa ngelak kan, kebetulan di tim saya banyak mahasiswa nggak bisa ngelak, ya kan? Ente apa? Sama-sama ini rektor masih serius dan oh, peringkatnya masih tinggi ini Pak Rektor ini, kamu nggak ada naik peringkat, ya kan? Udah bodoh nggak mau belajar, saya bilang gitu kalau dari saya kan, udah bodoh nggak mau belajar gitu kan. Nah itu akhirnya semangat lagi dia kan gitu. Nah selanjutnya Bapak Ibu semuanya, ini satu contoh pertemuan di Bangkalan ya. Ya kurang lebih nggak banyak Bapak Ibu ya kan. Ya, 60-75 lah setiap setiap minggu lah. Itu kan di Bangkalan tiap minggu. Kemudian ini di Surabaya itu tiap hari Rabu. Nih ya kan. Ini sekitar 50-60 kalau di Surabaya masih bangun. Itu ya. Kemudian selanjutnya ini di Surabaya juga. Ini waktu GOP. Kemudian nah ini member, ini VIP yang impact-impact nih. Banyak-banyak anak-anak semua, banyak mahasiswa ya kan. Ada banyak anak pondok biasanya tuh kalau di tim saya. Nih. Kemudian, nah ini Bapak Ibu ya, jangan lupa hadir acara Royal Weekend. Saya tidak bosan-bosan mengingatkan hadir acara Royal Weekend. Ini penting Bapak Ibu semuanya. Kenapa ya? Saya terbuka, salah satu terbuka, ya kan, pikiran saya kenapa harus serius dalam bisnis ini, itu salah satunya di acara Royal Weekend. Dan bisnis saya mulai berkembang itu di acara Royal Weekend. Dulunya biasa aja. Bahkan saya join 2012 akhir Desember Bapak Ibu. 2013 ya kan, saya nggak dapat reward karena nggak ikut Royal juga. 2014 nggak dapat reward karena nggak ikut Royal Weekend juga. 2015 nggak dapat reward karena nggak ikut Royal Weekend juga. 2016 nggak dapat reward karena nggak ikut Royal Weekend juga. Dan saya malah yang dapat reward. 2017 18 nggak ikut Royal Weekend. Nah 2018 nih mulai ikut Royal Weekend. Saya 2018 mulai ikut Royal Weekend, ikut Round Lab juga pertama kali tuh di Bogor. Saya ini pertama kali. Nah dari situ Bapak Ibu, ya kan, saya kebuka, benar-benar kebuka, saya kaget ternyata orang sukses ini tempatnya memang tidak sembarangan. Di Royal Weekend, di live tempatnya. Oh iya iya ya. Dari situ saya kepikiran, berarti nanti kalau misalkan saya pingin bagus bisnisnya, berarti saya tinggal mengarahkan tim-tim saya ini ke acara bersyarat seperti acara Royal Weekend. Dari situ dia akan termotivasi seperti saya harus seperti itu. Nah, saya kerjakan seperti itu Bapak Ibu. Akhirnya apa? Mulai 2019 mulai dapat reward Bapak Ibu. Bayangin saya 6 tahun atau 5 tahun saya nggak dapat reward. Gara-gara apa? Gara nggak ikut Royal Weekend. Ya kan? Tahu gitu kan saya sejak 2013 ikut Royal Weekend. Dapat reward dari dulu gitu kan. 6 tahun absen. Bukan nggak bisa. Karena nggak kepikiran. Nggak kepikiran. Yang penting jalanin. Jadi saya jalanin tiap hari cuma jalan aja. Jalan aja. Yang penting datang pertemuan. Jual tiket. Kalau jual tiket emang dari dulu bisa. Ya kan. Cuma ngejar target nggak harus. Ngejar target omset PBO nggak harus. Akhirnya apa? Absen terus rewardnya, absen terus. Yang parah Bapak Ibu bukan sekedar absen dapat reward, dolen saya ngikutin saya absen terus dapat reward. Bapak Ibu bahaya Bapak Ibu, duplikasi yang buruk itu bisa ditiru lebih dari 200%. Wah saya nggak mau, sejak saat itu saya nggak mau. Nah makanya sejak saya ikut Royal Weekend ya kan, dan saya duplikasikan ke tim-tim saya ikut Royal Weekend, bisnis saya mulai berkembang. Dari situ bisa dapat reward ya kan, bisa punya uang ya kan, bisa ya banyak ya, beli kendaraan, beli rumah dan sebagainya gitu kan ya. Nah, rugi Bapak Ibu kalau nggak ikut Royal Weekend. Karena saya nggak bisa cerita banyak Bapak Ibu, ya kan? Anda hadir, jangan lupa dengan timnya. Ini luar biasa acara Royal Weekend ini ya. Nah, apalagi sekarang kalau yang 2 kali Royal untuk orang baru itu cuma bayar 20% dari harga pastinya gitu, harga standarnya nih. Kemudian kalau misalkan yang bukan new member itu dapat setengah setengah 50%. Kalau dulu kan enggak 80%, sekarang lebih murah 50%. Jadi One Piece ini luar biasa nih, ya kan? Luar biasa banget nih sekolah bisnis kita ya. Mensupport kita benar-benar untuk jadi orang sukses di sini. Ya, kita bersyukur punya sekolah bisnis yang buat saya susah, bahkan mungkin tidak ada, atau mungkin saya nggak tahu, tapi saya pikir mungkin tidak ada ya sekolah bisnis yang benar-benar mendukung distributornya dari semua latar belakang, dari segala apapun itu, jadi sukses di sini, ya kan. Dan Anda beruntung banget Bapak Ibu, Anda eh, di coaching, dipimpin sama leader Anda, Bapak Dede Abdul Hoyer ya. Beliau ini salah satu panutan loh, leader panutan Teens Indonesia. Jadi Anda setelah ini bisa konsultasi lagi dengan Pak Dede karena beliau sebenarnya beliau ini
harusnya jadi pembicaranya bukan saya kan ya. Karena saya kan belajarnya dengan beliau nih harusnya kan gitu ya. Beliau penerima banyak reward kan gitu ya. Nah, ini PBO Bapak Ibu ya, Anda step by step nih. CP minggu pertama, Royal minggu kedua atau minggu ketiga, Crown bulan pertama, enak Bapak Ibu ya. Step by step sederhana seperti itu Bapak Ibu semuanya ya. Kemudian selanjutnya, ya kan. Nah, ini upline aktif saya. Dulu upline aktif saya itu ayah saya sendiri Pak Asmi, ya kan. Habis itu langsung Pak Erik, ya kan. Nah, ini Pak Erik ya. Jadi upline saya beda betul tadi yang disampaikan Pak Dede ya. Upline saya beda pulau sekaligus beda provinsi. Saya ketemu beliau tuh paling acara CP Weekend, itu pun setahun sekali. Kalau ketemu Panaga GOP itu 4 bulan sekali, 4 bulan sekali. Itu pun cuma ngobrol biasa gitu kan ya. Kalau konsultasi via telepon aja tiap bulan, nggak bisa tiap hari, nggak bisa tiap minggu, ya kan. Jadi ada masalah, ada problem, ada apapun di daerah saya, ya kan. Mau nggak mau saya harus bisa menyelesaikan sendiri masalahnya ya. Down up down, ya udah jalanin dulu ya kan. Saya cuma yakin aja kalau ada orang sukses di bisnis ini harusnya semua orang juga bisa sukses di bisnis ini, simpelnya gitu. Biasanya mereka yang tidak sukses itu tidak melakukan seperti apa yang dilakukan orang sukses di bisnis ini. Contoh ikut Royal Weekend, sederhananya seperti itu ya kan. Pinginnya kan kalau di tim saya gini, Pak saya tuh suksesnya mau Pak, tapi loh Pak, ngejar Royalnya tuh Pak males Pak, ya nggak bisa sepaket bos, ya kan. Kita nggak bisa menghindari kegagalan Bapak Ibu kalau mau sukses, ya kan? Bahkan ada satu buku ini menarik banget buat saya. Buku ini menyampaikan seperti ini. Jadikan kegagalan adalah salah satu proses bagian dari hidup kita. Karena kalau misalkan kegagalan itu jadi bagian proses dalam hidup kita, berarti kesuksesan juga bagian dari hidup kita. Nah, banyak orang siapa yang mau gagal, nggak mau, nggak ada yang mau gagal, ya kan? Berarti dia nggak mau sukses juga. Nah, Bapak Ibu semuanya, eh mungkin itu saja dari saya, ya kan? Terima kasih telah mendengarkan, ya kan? Semoga yang ngejar Royal ya tercapai bahkan lebih-lebih lagi, ya kan? Saya harap distributor Tiens dimanapun berada, ya kan? Bisa sukses dunia akhirat, bisa tetap saling berbagi, ya kan? Dan Anda pastikan Bapak Ibu setelah ini bisa konsultasi kepada para upline Anda, kepada Pak Dede, karena beliau yang benar-benar mengetahui kondisi bisnis Anda Bapak Ibu, ya. Bahkan beliau ini salah satu legend dan panutan Tiens Indonesia. Terima kasih, saya Iksan dari Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oh, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wow, gimana Bapak Ibu? Keren apa keren banget eventnya? Keren banget. Ya, ya sekali lagi terima kasih untuk four star Code Lion Bapak Iksan dari Madura ya. Sekali lagi tepuk tangan Bapak Ibu buat beliau ya. Keren banget. Thank you Pak Iksan. Kami tidak bisa memberikan apa-apa Pak Iksan, hanya bisa Oh, memberikan doa. Semoga terima kasih rekan banyak. bisnisnya makin melesat, Amin, keluarga amin, selalu amin. sehat. Ya, amin ya Bapak Ibu. Amin, 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 Oke, amin. silakan Pak Iksan. Barangkali mau keluar dari Zoom, kami mau Siap, melanjutkan event. Ya, siap. Bapak Ibu sekali lagi, ayo kita ucapkan terima kasih buat Pak Iksan, Bapak Ibu. Terima kasih teman-teman semua, Bapak Ibu Ya, semuanya. tuh ada Sehat selalu. Padahal Hartu Pak Iksan tuh, ada Padahal Hartu hadir tuh. Makasih Pak Ihsan. Sama-sama, siap. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Siap, siap. Bapak.